Malam satu suruh menyelimuti kota dengan keheningan yang tak biasa. Ari, seorang pengemudi ojek online, memutuskan untuk tetap menarik order demi mencukupi kebutuhan hidup. Meskipun banyak rekan seprofesinya memilih untuk beristirahat atau mengikuti tradisi suruhan, Ari merasa tanggung jawabnya lebih besar. Aplikasi di ponselnya berdering, menampilkan order dari seorang penumpang bernama Sekar dengan tujuan sebuah kampung di pinggiran kota yang terkenal dengan kuburan tuanya. Duh, kok malam-malam begini ada yang kesana? Gumam Ari sedikit khawatir. Namun, ia segera menepis pikiran buruknya. Rezeki nggak boleh ditolak, katanya dalam hati sambil mengiyakan order tersebut. Ia segera melajukan motornya menembus jalanan kota yang mulai lengang. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, dan sesekali terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan, menambah suasana mistis malam itu. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, Ari tiba di rumah Sekar. Seorang wanita berparas ayu namun dengan tatapan kosong menyambutnya. Tanpa banyak bicara, Sekar langsung naik ke motor. Selama perjalanan menuju kampung tujuan, Sekar hanya diam membisu. Ari beberapa kali mencoba membuka percakapan, namun tidak ada respons. Hal ini membuat bulu kuduk Ari sedikit berdiri. Jalanan menuju kampung semakin sepi dan gelap. Pepohonan di pinggir jalan tampak seperti siluet menyeramkan di bawah rembulan sabit. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gang kecil di ujung kampung. Sekar turun tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menghilang di kegelapan malam. Ari menarik napas lega, segera memutar balik motornya untuk kembali ke kota. Perasaannya tidak enak, namun ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Dalam perjalanan pulang, Ari kembali melewati jalan yang sama, termasuk kuburan tua di pinggir kampung. Suasana di sekitar kuburan terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Angin malam berembus pelan, membawa serta aroma tanah basah dan bunga-bunga yang mulai layu. Ari berusaha untuk tidak melihat ke arah kuburan, fokus pada jalan di depannya. Namun tiba-tiba motornya terasa semakin berat, seolah ada beban tambahan yang tidak terlihat. Loh, kok jadi berat gini? Gumam Ari sambil menambah gas motornya. Akan tetapi, laju motornya tetap terasa lambat dan berat. Perasaan tidak enak semakin kuat mencengkeram hatinya. Tiba-tiba motornya berhenti mendadak di tengah jalan yang gelap dan sunyi. Ari mencoba menarik gas, namun mesin motornya hanya meraung tanpa bergerak maju. Ia menoleh ke belakang, mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan motornya berhenti. Jantung Ari mencelos seketika. Tepat di belakang motornya berdiri sesosok pocong. Kain kafannya putih lusuh dan sebagian sudah robek, memperlihatkan wajah pucat pasi dengan mata merah menyala yang menatapnya tajam. Bau tanah kuburan yang menyengat menusuk hidungnya. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri tegak dengan kedua tangannya terikat di depan. Namun kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat Ari membeku ketakutan. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Mulutnya terasa keluh, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Pocong itu perlahan menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, mengeluarkan suara gerungan rendah yang membuat bulu kuduk Ari semakin merinding. Ari tahu ia harus segera pergi dari tempat itu. Tanpa berpikir panjang, ia meloncat dari motornya dan berlari sekencang-kencangnya meninggalkan motor dan sosok mengerikan di belakangnya. Ari terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Suara gerungan rendah yang dikeluarkan pocong itu masih terngiang di telinganya. Kakinya terasa lemas, namun ia terus memaksakan diri untuk berlari menjauhi kengerian yang baru saja dialaminya. Setelah beberapa saat, ia melihat cahaya remang-remang dari beberapa rumah penduduk di kejauhan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berlari menuju perkampungan tersebut sambil berteriak meminta tolong. Tolong! 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 Teriak Ari dengan suara serak. Beberapa pintu rumah terbuka perlahan menampilkan wajah-wajah terkejut penduduk kampung yang terbangun karena teriakan Ari. Mereka tampak heran melihat seorang pemuda berlari tergopoh-gopoh di malam yang sunyi ini. Ari menghampiri kerumunan warga yang mulai berkumpul. Napasnya masih tersengal-sengal dan ia kesulitan untuk berbicara. Ada pocong di kuburan. Coy Ari terbata-bata sambil menunjuk ke arah jalan yang baru saja ia lalui. Awalnya, para warga tampak bingung dan tidak percaya. Namun, melihat raut wajah Ari yang pucat dan ketakutan, mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang serius telah terjadi.
Seorang bapak tua yang tampak disegani di kampung itu maju mendekati Ari. "Tenang, nak. Ceritakan pelan-pelan apa yang terjadi," kata bapak tua itu dengan nada menenangkan. Ari kemudian menceritakan pengalamannya mengantar penumpang dan pertemuannya dengan pocong di dekat kuburan. Para warga saling berpandangan. Beberapa di antara mereka tampak mengangguk-angguk seolah sudah pernah mendengar cerita serupa tentang keangkeran malam satu suro di sekitar kuburan tua itu. Setelah mendengar cerita Ari, bapak tua itu mengangguk-angguk. "Malam satu suro memang keramat, nak. Kadang makhluk halus memang suka menampakkan diri," ujarnya dengan bijak. Beberapa warga tampak berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Kemudian bapak tua itu memutuskan untuk membantu Ari mengambil motornya. Beberapa pemuda kampung yang berani menawarkan diri untuk ikut serta. Mereka membawa obor dan beberapa alat seadanya untuk berjaga-jaga. Dengan hati-hati mereka berjalan menuju lokasi di mana Ari meninggalkan motornya. Suasana malam terasa semakin dingin dan mencekam. Ketika mereka tiba di dekat kuburan, tidak ada tanda-tanda keberadaan pocong itu lagi. Motor Ari tergeletak di tengah jalan dengan lampu yang masih menyala redup. Setelah memeriksa keadaan sekitar dan memastikan tidak ada bahaya, mereka membantu Ari mengangkat motornya. "Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara-saudara," ucap Ari dengan rasa syukur yang mendalam. Ia merasa sangat beruntung bisa menemukan pertolongan di tengah malam yang menakutkan ini. Bapak tua itu menepuk bahu Ari. "Lain kali hati-hati kalau narik order malam-malam, apalagi di malam suro. Mungkin ini teguran agar kamu lebih menghormati tradisi," pesannya dengan nada lembut. Ari mengangguk mengerti. Pengalaman malam ini menjadi pelajaran berharga yang tak akan pernah ia lupakan. Setelah motornya diperbaiki sedikit, Ari diantar oleh beberapa warga sampai batas kampung. Dalam perjalanan pulang, Ari terus merenungkan kejadian yang baru saja dialaminya. Keangkeran malam satu suro benar-benar ia rasakan secara langsung. Sejak malam itu, Ari selalu berpikir 2 kali sebelum mengambil order di malam hari, terutama saat malam satu suro tiba. Rasa trauma dan kehati-hatian selalu menyertainya, mengingatkannya akan pertemuannya yang mengerikan dengan pocong di jalan sunyi dekat kuburan tua. Malam itu benar-benar menjadi malam yang tak terlupakan dalam hidupnya.